Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa lagi secara virtual. Kita akan mengawali saat teduh kita bersama pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Mari Bapak Ibu kita dengan sukacita memuji Tuhan bersama. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Renungan 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Dasar perenungan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 11. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah siap mendengar sabda-Mu. Bersabdalah kepada kami dan urapi setiap kami agar kami memahami. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Maka firman yang akan kami renungkan pagi hari ini Tuhan adalah saat-saat terakhir Tuhan terangkat. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan memahaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini, kerajaanku versus kerajaannya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kitab Kisah Para Rasul secara umum dipercayai merupakan lanjutan Injil Lukas yang disebut sebagai bukuku yang pertama pada ayat 1. Sebagai tulisan lanjutan, Lukas mulai dengan penjelasan yang lebih rinci tentang peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Hal itu dimulai dengan pembuktian bahwa Kristus hidup melalui berbagai peristiwa penampakan diri yang dilakukannya selama 40 hari sejak kebangkitannya. Kita dapat baca pada ayat ketiga. Lukas menggarisbawahi pengajaran Kristus tentang kerajaan Allah di dalam rangkaian penampakan diri itu. Dan topik ini menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini, pada hari raya kenaikan Kristus ke surga. Pertanyaan para murid tentang pemulihan kerajaan Israel pada waktu itu merupakan pertanyaan yang wajar, karena hal itu merupakan cerminan pergumulan orang-orang Israel kala itu. Mereka merindukan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi, sehingga kerajaan Israel dapat dipulihkan seperti pada zaman Raja Daud. Namun, Kristus tidak menanggapi topik pembahasan tentang pemulihan kerajaan Israel tersebut, sebab sebenarnya pada waktu itu Kristus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Kristus lebih mengajak para murid untuk menyadari tentang tugas dan tanggung jawab yang akan mereka emban. Kata sambung tetapi dalam ayat 8 menunjukkan kontrasnya fokus pertanyaan para murid dengan fokus jawaban Kristus. Inti jawaban Kristus adalah bagaimana para murid akan menjadi saksi Kristus. Pada ayat 8. Menjadi saksi bagi Kristus berarti menjadi pemberita apa yang diberitakan oleh Kristus, yaitu kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah sebagaimana yang dilakukan Kristus berarti memberitakan tentang nilai-nilai dari kerajaan Allah itu seperti belas kasihan, pengampunan, dan keadilan. Tatkala Kristus berbicara tentang menjadi saksi tanpa menyinggung pembebasan Israel dari cengkraman Romawi, menunjukkan bahwa tindakan menjadi saksi itu dapat dilakukan bahkan dalam kondisi dicengkram Romawi sekalipun. Mari kita merenungkannya. Jawaban Kristus atas pertanyaan para murid mengajarkan kepada kita bahwa yang terutama bukanlah kerajaan Israel, melainkan kerajaan surga. Sebagaimana halnya dengan para murid yang ingin membangun kerajaan mereka sendiri, kita juga seringkali berjuang untuk membangun kerajaan bagi diri kita sendiri. Karena itulah
panggilan Kristus terhadap para murid juga merupakan panggilan bagi kita, yaitu panggilan untuk menjadi pemberita kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk dapat menjadi pemberita kerajaan Allah, sehingga dunia dapat merasakan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kehidupan keseharian kami. Tolong kami ya Bapa untuk dapat melakukan firman ini, juga kami terus mengandalkan Tuhan dapat menolong dan menopang kami di dalam pergumulan kami keseharian, di mana kami juga akan berusaha untuk bisa memberitakan kerajaan Allah kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dan berusaha menjadi pemberita kerajaan Allah dengan cara mengamalkan nilai-nilai kerajaan Allah seperti belas kasihan, pengampunan, dan keadilan di dalam hidup kita sehari-hari terhadap sesama kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.